Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Dimulya Haikal. NIM saya 048716001. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 dari pemrograman berbasis web. Oke. Di sini tugasnya itu membuat aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Oke. Di sini perintahnya itu kita membuat halaman login. Oke. Terus kita membuat dashboard menu untuk webnya. Terus kita membuat di sini informasi stok bahan ajar. Oke, di sini kita akan coba ya. Di sini udah struktur folder projectnya dibuat seperti ini ya. Index, dashboard, tracking, stock. Oke. Sini CSS-nya, folder CSS, file CSS, folder ini script. Di sini kita masukin data yang diberikan juga pada tugasnya ini. Di sini ada datanya sama image yang dikasih untuk bahan-bahan ajar. Oke, di sini saya sudah membuat codingannya. Jadi kalau misalnya saya buat dari awal mungkin agak terlalu panjang video. Oke, di sini saya akan memperlihatkan kode saya. Codingan saya yaitu seperti ini. Saya akan menjelaskan dari yang pertama. Oke, yang pertama ini kita membuat halaman login ya. Di sini input email dan password. Oke, di sini dia meminta input, terus ada button login. Oke, jika salah atau tidak sesuai muncul pop-up alert yang berisi bahwa email password yang Anda masukkan salah. Ini harus menggunakan JavaScript karena ini pasti ada logiknya. Terus terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal pop-up. Jadi kita ini ada contohnya, email password masuk. Oke, di sini dari awal saya jelaskan title-nya ini Universitas Terbuka. Oke, ini sudah menggunakan CSS. Oke, di sini body class-nya kita fade in biar ada animasi sedikit. Nah, di sini yang awal banget kita buat navbar ya. Oke, sekalian kayak gini aja kali ya. Kita bisa sekalian kita jelasin juga sama codingannya sama web yang sudah dibuat. Oke. Ini tampilan websitenya. Jadi navbar ini kita menggunakan aset. Di sini source-nya dari aset image. Asetnya ini langsung logo UT. Ini di sini kita buat teks ya. Di sini buat navbar Sita Universitas Terbuka. Oke. Dan terus kita kasih kelasnya brand. Oke. Untuk mempermudah nanti di CSS. Oke, di sini login sectionnya. Dari tugasnya ini kan disuruh
email password. Oke, ini email passwordnya. Oke, di sini kita pakai label email. Nah, di sini kita masukkan input, type-nya email. Di sini nih, type-nya email, ID-nya email. Ya, ini kita gunakan ID agar nanti di CSS lebih gampang diatur buat memperbagus websitenya. Sini placeholdernya di sini ya, buat namanya, buat teks apa yang harus di input nanti, kayak contoh gitu. Oke, sini kita masukkan label, sini juga password untuk di sini password. Oke, input seperti biasa sama, placeholdernya ini kita kasih bintang-bintang aja seperti password pada umumnya. Oke, di sini kita menggunakan button submit, type-nya nih submit. Oke, kelas, kita membuat kelas btn button ini buat di CSS nanti. Oke, kita di buttonnya kita masukin teks masuk ya. Oke, di sini kita masukkan lagi extra link, kelas extra link div. Oke, di sini kita masukkan link. Oke, lupa password dan belum punya akun. Oke, di sini ke register ini kalau misalnya dia tidak punya akun, jadi dia akan masuk ke register ini nih, daftar akun baru. Nah, di sini langsung masuk ke modal, jadi kayak di hide gitu. Kalau misalnya nggak diklik maka dia nggak muncul, tapi kiraan diklik dia muncul gitu. Oke, seperti biasa sama password, type password, nah sini modal buttonsnya juga. Ini pokoknya semuanya di hide, ketika diklik baru dia muncul. Nah, ini kalau lupa password kita tampilkan alert. Oke, silahkan hubungi. Nah, itulah, karena mungkin agak rumit kalau untuk ini. Oke, kita masukin source data sama script. Ini data yang dari tutornya dan ini script yang saya buat. Oke, kita lanjut ke style CSS. Sebenarnya style CSS sih sama ya, maksudnya kayak di sini kita rootnya ini kita udah persiapkan warnanya, background putih, teksnya ini agar semuanya sekalian, jadi gampang kita panggil CSS coding yang kita buat awal ini ya. Terus ini kita reset di awal biar lebih mudah, marginnya 0, paddingnya 0, jadi kita agak lebih gampang untuk ngedesainnya. Oke, di sini biasa di font, navbar ya. Oke, terus mari kita jelasin aja ya. Kita coba masuk dulu. Nah, di sini kan ada email. Di sini kita akan masuk ke, berarti kita harus masuk dulu agar kita harus login dulu agar lanjut ke page dashboard ya. Maka ini menggunakan data yang dari tutornya. Oke, ini jadi kita udah persiapkan datanya, variabel data pengguna. Jadi kalau misalnya tidak sesuai, misalnya asal, password asal, maka dia nggak bakal bisa masuk ya. Oke, maka harus menggunakan data yang sudah dibuat.
ada pop-up alert login berhasil. Oke, di sini dashboardnya ada beberapa card. Nah, ini navbarnya biasa dashboard aplikasi. Nah, di sini diminta tadi untuk diminta untuk tampilkan greetings berdasarkan waktu local time ya, pagi, siang, atau sore. Jadi di sini greetings, nanti di greetingsnya ini nih ada kita menggunakan eksternal script. Ini greetings berdasarkan waktu. Jadi kita menggunakan variable constant now, kita buat namanya now sama dengan new date. Biasa ini udah bahasanya method udah dari JavaScript. Kalau JavaScript function ya, ini udah dari JavaScript. Oke, kita kalau misalnya greet selamat pagi itu kita buat logiknya. Misalnya if hour kurang dari 12 and hour kurang dari 15, jadi di greetingnya selamat siang. Oke. Else if, pokoknya kalau misalnya kurang dari 15, greetingnya selamat sore. Oke, ini kita ambil elemennya, get element by ID yang tadi udah kita buat. ID-nya di atas, ID-nya greeting. Oke. Teksnya kita greet sama dengan greet. Nah, baru ntar dipanggil di sini greet plus. Oke. Jadi greet ini akan diambil dari sini plus nama sesuai sita user. Kalau misalnya kita log out dan kita ganti, maka akan sesuai nama yang di catch oleh sita user ini, sita usernya dari data ini. Kita pakai agus.ut.ac.id. Oke, loginnya berhasil, Agus Pranoto. Oke, selamat sore. Karena di sini cuma 3 waktu ya di perintahnya, pagi, siang, sore. Karena sekarang lewat dari jam siang, maka greetingsnya sama sore. Oke, ini log out. Kalau log out sama aja sih sebenarnya. Oke, kita akan lanjut ke tampilan card atau pilihan menu dari dashboard yang kita buat ini ya. Sini main kontennya, kita mau pakai card, terus kita masukin informasi, kelas, dan image-nya ini kita ambil dari asetnya di sini nih. Kita buat vektor untuk vektor ini. Oke. Tracking pengiriman, terus ini informasi bahan ajar ya, stok HTML. Oke. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke section informasi bahan ajar. Oke, di sini kita masuk ke informasi bahan ajar. Nah, di sini jadi perpindahannya itu ini ya, informasi bahan ajar ke ini kita link ke informasi
.html. Kalau misalnya diklik dia card animate, ini kelasnya card animate untuk mempermudah nanti di CSS nya seperti biasa. Oke, sini informasi bahan ajar yang udah dikasih oleh tutor. Ini data prototype aja sebenarnya, kodenya ini barang. Oke. Sini kita pakai ini ya, pakai eksternal JavaScript. Oke, di sini tuh kode bahan, jadi udah dari data. Oke, datanya kalau udah dipersiapkan, jadi kita tinggal manggil datanya saja menggunakan logic. Oke, kayak misalnya kita ngambil list function render bahan ajar. Oke, kita panggil di sini sini di inner HTML nya kita panggil nih gambar aset. Pokoknya itu di sini jika error maka kan yang dipanggil cuma paut. Jadi kalau misalnya gambarnya nggak ada, yang ini aja yang bakalan ke upload. Terus nama barang, ini semuanya jenis lokasi. Nah, ini dari parameter B dari list. Nah, maka akan di render di sini di informasi HTML. Jadi ini kita panggil data ya, Java js/data.js. Tekan di sini kan ada button kembali. Akan balik lagi ke dashboard. Terus kita akan lanjut ke tracking pengiriman. Sini kita akan mencari pengiriman yang sudah ada dan sudah diberikan juga datanya oleh tutor. Cari ya. Nah, variabelnya var data tracking. Di sini misalnya kita mau cari Agus Pranoto. Kita copy aja. Akan sesuai ya. Sorry, ini ternyata salah. Ini kok sama, ternyata ini namanya. Wait, ternyata ini salah ya. Harusnya ini punyanya Rina. Ini punyanya Rina. Nah, ini karena sama, kita harus berubah dulu. Ini salah sih. Mungkin dari tutornya. Ini kita save dulu. Nah, habis itu kita coba copy. Nah benar jadi Agus Pranoto. Di sini akan langsung tertampil ya datanya. Di sini tracking ya. Tracking biasa navbar, teks,
judulnya si button kembali ini button logout. Oke, main kontennya di sini kita menggunakan JavaScript lagi. Oke, sini get element by ID, result dia akan mencari di sini hasilnya, di sini button carinya. Oke, di sini akan mencari dokumen, akan mencari data di sini nih, apa namanya, nomor delivery order. Oke, jadi akan masuk ke sini, tracking. Jadi kita button cari add event listener. Oke, sini klik, jika diklik maka akan ID dokumen get element by ID, langsung dia akan nyari nomor DO delivery order. Oke, sini akan cari, if bukan ID maka kan silakan masukkan nomor. Jadi kalau misalnya salah nih, kurang satu aja, maka akan tidak ditemukan. Oke, jika nggak ada, tidak dimasukkan, maka silakan masukkan. Oke, seperti itu. Kalau misalnya cost found jadi di sini pakai variable constant, terus namain found, nah dari data tracking kita ambil dari data tracking ID. Kalau misalnya tidak ketemu, maka ya dia akan menampilkan nomor delivery order tidak ditemukan. Oke, di sini seperti biasa, jika ketemu, pokoknya di sini if tidak ketemu. Nah, kalau misalnya ketemu, maka akan menampilkan HTML dari judul, namanya, statusnya, ekspedisi. Jadi tidak akan mengambil data dari sini langsung. Waktu, keterangan, seperti itu. Tekan kembali, lanjut ke informasi stok. Oke, kita masuk ke page informasi stok. Oke, di sini ini informasi yang udah stok, data-data yang sudah diberikan ya. Seperti biasa, main konten, kita buat table di sini. Terus di sini formnya, form tambah stok. Untuk tambah stok kita menggunakan label. Kita bisa nambahkan kode lokasi, misalnya kita tambahin AAA 02, terus kita kode barangnya Mia BKD 001, nama barangnya misalnya programming. Misalnya edisi kedua, edisi 1, misalnya stoknya 500, kita akan tambah. Nah, di sini akan memunculkan pop alert di sini nih. Oke, kita akan tambah. Nah, kalau misalnya berhasil, sini jadi akan menambahkan kode barang, nama, edisi, stok. Nah, langsung kalau misalnya berhasil, dia akan data stok baru berhasil ditambahkan, akan menampilkan alert. Oke,
masuk, dia akan reset form dan masuk sini ya. A02 kayak seperti itu. Ini cuma simple dari JavaScript aja. Jadi kalau misalnya dia di refresh akan hilang lagi karena tidak masuk ke server side. Oke. Di sini udah itu aja. Ini laporan recap mungkin untuk bahan belajar selanjutnya karena akan lebih kompleks. Oke. Di sini script. Oke. Biasa script yang kita buat ini buat ngambil elemen penting. Di sini login form, modalnya, show register, show forgot. Nah, ini di sini kita buat di awal untuk ngambil ya, udah untuk nge-call elemen-elemen penting di awal tadi seperti login form, modal, show register, nah, show forgot itu di sini. Tidak akan nih di sini show register gitu ya. Oke. Oke. Di sini ini register biasa. Kalau misalnya di sini if-nya kita lokat dulu. Salah. Oke, show register. Di sini nih if. Nah, kalau misalnya dia ngeklik show register, oke, maka akan menampilkan ini. Tidak akan di remove hide-nya ini, hidden-nya yang tadi di awal nih. Di dashboard index. Oke. Di register. Nah, di sini. Di sini modalnya hidden. Maka kalau misalnya di script if show register ini diklik, add event listener, kalau misalnya diklik maka prevent default modal.class list.remove hidden, maka akan dihilangkan dan ditampilkan bagian register ya. Oke. Lalu if show forgot, jadi kalau misalnya dia ngeklik event listener, jadi klik lupa password, maka akan menampilkan pop up alert, silakan hubungi admin. Oke. Kalau ini biasa, kalau misalnya cancel, kalau misalnya cancel maka akan di add lagi hidden ya, jadi akan menghilang lagi. Oke, lanjut ke ini untuk registrasi ya, pokoknya di sini if registrasi save. Nah, di sini akan mengambil nama, email, password yang kita tulis untuk dibaca datanya. Oke, ini di sini ketika tidak ditulis tapi main daftar aja, berarti jika kosong, if
Jadi apa ya, if dia tuh tidak nama, tidak email, tidak pas, ini maksudnya kosong, maka akan mengeluarkan alert lengkapi semua data terlebih dahulu. Oke, ini data pengguna. Ini akan mengambil find menggunakan metode find. Oke, di sini datanya akan diambil dari sini, variabel data pengguna. Oke, akan scope di situ. If existing, maka email sudah terdaftar, gunakan email lain. Gitu. Misalnya buat email yang sama, maka kan email sudah terdaftar seperti itu. Di sini login formnya, email, password, akan ambil data pengguna menggunakan function find. Email akan mengambil email dan password. Sini kalau sini equals, jadi di sini harus sesuai. Kalau misalnya tidak sesuai, di sini ada 3 sama dengan. Kalau tidak sesuai email dan password, maka ini tidak sesuai, tidak found. Email atau password salah, coba lagi. Misalnya tidak. Oke, email atau password salah, coba lagi. Oke. Kalau tidak ketemu dari data sesuai data pengguna, akan memunculkan pop up seperti itu, pop up alert seperti itu. Oke. Terus di scriptnya ini itu aja sih dari script yang saya buat. Sini ada asetnya. Sini aset yang sudah siapkan. Sini CSS nya. Oke. Body, navbar. Ini navbar hover ini untuk jika kita menggunakan animasi juga di sini. Di sini animate fade in, misalnya kayak gini nih. Oke. Jadi kayak ada fade in nya gitu di awal. Terus di sini card hover. Jadi kalau misalnya cardnya kayak di hover gitu sama pointer, maka dia akan scale jadi 1,05. Oke. Di sini kita ada box shadow juga. Oke. Sini modalnya juga nih. Untuk modalnya, ukurannya di sini modalnya nih ada animasi juga, fade in tuh. Jadi pas dia masuk ada kayak animasinya gitu. Oke. Ini dashboard, CSS di dashboardnya. Oke, di sini dashboard. Ini card di dashboardnya nih. Ini kita pakai hide-nya auto ya, biar nyesuaiin sama gambar. Karena kemarin saya agak bingung, gambarnya jadi gepeng gitu karena tidak dibuat tingginya ini auto. Oke. Di sini hovernya sama,
Kalau misalnya di hover dia ada animasi gitu nge-scale table. Oke, sepertinya itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.